kemudian hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi jangan dipikir tadi Rasul tidak hadir bersama kita. Makanya ketika sedang bersalawat terhadap Nabi, apalagi mahallul qiyam, jangan nyender, walaupun dekat senderan, apalagi kakinya dikeatasin begini, enak banget ya. Maka ketika solisnya sedang iya Nabi, kita berdoa. Di dalam hati kita memohon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimohonkan? Satu, mohon ampunan terhadap Allah. Itu satu-satunya. Tidak ada manusia yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali atas rahmat Allah yang diberikan terhadapnya. Kita jauh daripada ahli surga, Bu. Walaupun di sini insya Allah kelihatannya mah ahli surga. Amin. Di sini semuanya mukanya tertutup, mukanya mah kagak ya, badannya tertutup, auratnya semuanya tertutup. Alhamdulillah. Di sini mah insya Allah ahli surga, di luar juga ahli surga, insya Allah. Tapi yang Allah katakan ketika manusia masuk ke dalam surganya Allah, bukan semata-mata banyaknya ibadah kita terhadap Allah, tetapi Allah memberikan rahmat terhadapnya atas kasih sayang Allah, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka yang pertama yang kita minta sama Allah, meminta ampunan terhadap Allah. Yang kedua, ketika kita sedang bersolawat terhadap Nabi Muhammad SAW, minta yang kedua, karena yang pertama kali masuk ke dalam surga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minta sama Allah, ya Allah, dekatkan hamba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta didekatkan kelak ketika masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan kekasih Allah. Maka ketika kita mau dekat dengan kekasih Allah, maka kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mau tahu siapa yang masuk surga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau tahu? Mau. Yang kedua, orang yang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga yaitu seorang perempuan. Kita perempuan. Jangan-jangan yang kedua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, seorang perempuan yang ketika ditinggal oleh suaminya. Ditinggal suaminya. Mau? Ditinggal oleh suaminya, kemudian suaminya meninggalkan anak yatim yang masih kecil-kecil, kemudian dia membesarkan daripada anak yatim tersebut sampai besar dan dia tidak menikah lagi dan menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Berat Bu. Biasanya seorang perempuan ketika ditinggal oleh suaminya kemudian dia nangis. Sesungguhnya bukan hanya berat ditinggal oleh suaminya, tapi tanggung jawabnya yang berat. Pasti bilang, bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan anak saya? Padahal Allah sudah menjaminkan terhadap rezeki daripada anak-anaknya. Itulah yang paling berat bagi perempuan. Ternyata perempuan yang mampu bisa menahan daripada menikah lagi, dan dia bisa membesarkan daripada anak-anak yatim tersebut sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke dalam surga, yang kemudian perempuan tadi yang masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bukan berarti atau kalau begitu mami nggak boleh nikah lagi, boleh. Ya, kalau mau duluan begitu, ya.
Tapi bisa nggak masuk surga? Bisa. Kalaupun nikah lagi, bagian mau nikah lagi juga. Ya, biarin mau nikah lagi juga. Ya. Tapi ketika kita mau mengikuti daripada yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, yaitu perempuan yang ditinggal oleh suaminya, kemudian dia meninggalkan anak-anak yatim dan anak-anak yatim, kemudian dia membesarkannya sehingga anak yatim tersebut menjadi soleh dan soleha, dan dia tidak menikah lagi. Mudah-mudahan kita ya, suami kita panjang umur, sehat walafiat, mau bareng-bareng meninggalnya. Mau bareng-bareng apa mau siapa yang duluan? Yang duluan aja. Disuit di rumah. Ayah, mau ayah dulu apa mama dulu? Ayah dulu deh. Kalau laki-laki mah gak bisa nahan. Kalau perempuan mah banyak yang bisa nahan. Betul. Betul? Betul. Iya. Jadi itu ketika bersalawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkannya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Ya. Jadi jangan heran ketika ibu buka WA, ibu nggak usah marah, karena wahyu pertama juga Iqra, dibaca, bukan dibalas. Ya Bu, kalau ibu WA sama saya dibaca doang, ibu jangan marah. Rasulullah saja wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah. Tidak disuruh balas. Bacalah, ya. Maka wahyu pertama diturunkan, maka bacalah. Maka disuruh dibaca. Walaupun ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menciptakan. Bismillah. Kemudian mengucap nama, menyebut nama Allah. Sesungguhnya manusia tercipta daripada segumpal darah. Kholaq itu darah. Kholaq. Ya. Ambil khususnya sahibul bait, sahibul maqasid, yaitu Mbak Desi. Hamil yang keberapa? Yang kedua, alhamdulillah. Berarti yang pertama sudah merasakan, ya, nikmatnya, sakitnya, susahnya. Tapi tetap nambah. Betul Bu? Betul. Apalagi kalau udah jamaah udah lupa. Pokoknya mau pengen nambah lagi. Kan begitu. Saking apanya? Ikhlasnya tuh perempuan. Ya. Dari segumpal darah. Kenapa yang pertama kali menyapunya daripada apa tuh? Nutfah. Apa itu nutfah? Apa tuh? Nutfah itu kalau dalam fikih itu nutfah namanya. Sperma masuk ke dalam indung telur, masuk tuh ke dalam indung telur. Ya, terjadinya pembuahan. Ya. Makanya ketika ada nutfah itu, setiap laki-laki memiliki nutfah ataupun sperma. Tetapi tidak semua menghasilkan buahnya. Kenapa? Di dalam kedokteran ini nutfah itu masuk, ribuan itu yang masuk, yang hinggap di indung telur, ya, masuk ke dalam rahim. Karena yang pertama ataupun yang memiliki tempat yang kokoh ataupun disebut rahim. Kenapa disebut rahim? Rahim itu sayang, berkasih sayang, yaitu letaknya di perempuan. Ribuan yang masuk bakal daripada apa? Pembuahan tersebut. Kenapa ada yang tidak nembus ke situ? Kenapa ada yang tidak nembus? Ribuan, kemudian ada yang mati, ada yang masuk. Rata-ratanya yang masuk satu. Ada juga yang tidak pernah masuk, mati. Ya akhirnya tidak terjadi pembuahan. Akhirnya juga istrinya tidak
tidak hamil. Saya selalu menyampaikan kepada calon mempelai, kalau disebutkan tujuan menikah apa, saya selalu bertanya, tujuan menikah apa? Itu ya, saya mau memiliki keturunan. Selalu saya garis bawahin, ketika tujuannya mau memiliki keturunan, awas perbaiki dulu tujuannya apa. Karena tujuan dalam pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Khawatirnya ketika tujuannya yaitu memiliki keturunan, Allah tidak memberikan amanah tersebut. Kenapa? Karena amanah tersebut, amanah diberikan terhadap suami dan istri, yaitu berupa apa? Anak. Itu tidak diberikan semuanya terhadap pasangan suami dan istri. Maka perbaiki apanya? Tujuannya. Khawatir ketika sudah menikah 5 tahun, 10 tahun karena tujuannya untuk mendapatkan anak, sehingga dia mundur di tengah jalan. Kenapa? Karena saya mau menikah itu dengan kamu pengen memiliki keturunan. Kalau kamu tidak mampu memberikan keturunan, maka saya minta cerai. Itu tujuannya. Ya. Kenapa? Karena itu prosesnya tidak semudah. Tapi ada yang mudah, ada baru aja setahun udah Tekdung. udah tekdung ya. Udah baru lahiran, udah ada lagi, udah lahiran, ada lagi, ada yang jaraknya 5 tahun udah dilepas nih KB-nya misalkan jauh, baru dapat lagi. Ada yang memang tidak pakai KB sama sekali, ini 10 tahun belum punya. Jadi prosesnya tidak segampang. Dan siapa yang memegang kuncinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala sesuatu ud'uuni astajib lakum. Ya. Berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkannya. Bagaimana ketika doa terus ikhtiar sunnah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pasangan suami istri? Maka ini adalah ujian bagi suami istri. Ya, jadi ketika nutfah masuk ke hidung telur, maka terjadilah pembuahan, yaitu menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah itu selama prosesnya 40 hari. Dari 40 hari itu mulai, kalau 2 minggu belum berasa apa-apa, tapi kalau udah 40 hari udah mual, udah muntah-muntah, mabok. Biarin mabok karena hamil, asal jangan mabok karena janda, bahaya. Istrinya hamil. Ada. Karena ada istrinya hamil yang maboknya bapaknya males kerja, misalkan, biarin ya, asal jangan bapaknya mabok janda. Ada yang gitu, ya Allah, Umi, setiap saya hamil suami itu lihat ke perempuan lain. Ada yang begitu. Mudah-mudahan di sini mah agak ada. Kakak. Iya tuh, udah kita nungguin suami kagak pulang-pulang. Ternyata dia pulangnya ke janda. Nauzubillah zalik, dah. Ke janda kembang. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ada deh yang begitu. Ada suaminya yang soleh, ya, istrinya lagi mabok, macam-macam maboknya. Makanya ketika kita sebagai seorang istri kemudian lagi mengandung, banyakin berdoa ibadah terhadap Allah. Ya Allah, ketika engkau memberikan apapun itu, jangan pernah macam-macam. Jangan sampai menyusahkan suami, kasihan suami. Jam 1 minta mangga muda, udah pada tutup. Ada mangga tetangga, ya pas diambil besoknya tetangganya marah, kan berabe, ya. Ada yang minta sate pagi-pagi, mana ada sate pagi-pagi. Oh iya benar, ada di Green, ya, kelihatan yang suka bikin beli sate. Ya, jadi minta sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan ketika hamba ini sedang hamil, jangan meminta sesuatu yang mustahil, ya. Karena ada yang pengen nungguin suaminya, ya, suaminya belum pulang, udah pulang, dibanjur pakai kopi.
Mending disuguhin kopi, ini mah dibanjur pakai kopi, ada yang begitu. Ya, ini mah bukan cerita bohong. Ya, asal bawaannya sama suami. Ada yang begitu. Di sono, orang sono. Ya, mudah-mudahan orang sono kagak pindah ke sini. Kagak. Ya. Jadi luar biasa, makanya perjuangan seorang ibu disebutkan, ya. Perjuangan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh seorang ibu yang sedang hamil, apalagi kehamilannya dalam usia 0 bulan sampai 4 bulan. Makanya 4 bulan ditutup dengan pengajian. Ya, karena 4 bulan tersebut satu ditentukan daripada kodo dan kodar daripada janin yang ada di dalam kandungan kita. Dan juga lulusnya daripada si ibu menghadapi yang pertama ujian maboknya. Kalau yang mabok, tapi rata-ratanya mabok. Ada yang enggak, ada disebutnya hamil kebo. Atau kebo dibawa-bawa. Kata kebo teh, gua kagak ngapa-ngapain, gua yang harus tanggung jawab. Hamil apa? Hamil kebo. Kagak doyan apa-apa. Ya, apa ge masuk? Kata orang Sunda mah kayak carangka butut, segala asup. Ya, nggak ada bau ini, bau itu. Saya ingat Bu, ketika saya hamil dulu baunya bau lux yang warna kuning. Kalau tetangga jauh sampai kecium. Siapa ini yang kalau dekat mah disamperin, suruh jangan pakai lux yang warna kuning tuh. Sampai baunya sampai sekarang, sampai nggak suka tuh kalau mencium lux kuning itu langsung mual. Ya, ada yang tidak mau keluar rumah, tidak mau matahari, jadi tutupan baik. Ya, rumahnya ditutup baik, nggak mau lihat matahari. Pokoknya dia setiap keluar itu adalah malam baru tuh. Udah kayak kuntilanak ya. Luar biasa Bu, macam-macamnya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Makanya Allah memerintahkan terhadap manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuamu. Terlebih ibumu yang sedang mengandungnya begitu susah payah. Nah, Depi. Makanya dikabarkan, wahai Aisyah, kabarkan terhadap Fatimah bahwasanya orang yang sedang hamil tersebut banyak apanya? Banyak keutamaannya. Orang yang sedang hamil itu karena orang yang sedang hamil bersusah payah, maka kabarkan terhadap ibu-ibu yang sedang hamil. Ketika itu Fatimah Az-Zahra sedang hamil Hasan dan Husain. Kabarkan terhadapnya bagi wanita yang sedang hamil, maka yang pertama sholatnya lebih baik 80 rakaat daripada sholat perempuan yang tidak sedang hamil. Sholatnya zuhur misalkan, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat, lebih baik 80 rakaat daripada perempuan yang sedang tidak hamil. Tuh keutamaannya. Ini baru satu nih, udah mau hamil lagi. Itu yang kedua nih. Kemudian yang keduanya, pahala bagi orang yang sedang hamil, pahalanya siang ketika orang yang tidak hamil berpuasa, malamnya beribadah, maka pahala tersebut dilimpahkan terhadap perempuan yang sedang hamil. Masya Allah Bu. Makanya jangan males-males hamil teh. Saya mau saja hamil mah kagak males ngurusnya, apalagi kalau anak sedang sakit. Ya Allah, nggak bisa tidur acan. Ya, siang rewel, malam rewel, bapaknya kagak pulang-pulang. Ya, gede di hati gede, bikinnya bareng. Ngurusnya kok ibu-ibu yang ngurus. Ya. Padahal mah kewajiban daripada mengurus dan juga mendidik anak adalah kerjasama suami dan juga istri. Ya, jangan sampai ini mah libur, suaminya libur di rumah, tapi dia enak-enakan tidur. Atau lagi libur teh bantuin istrinya. Makanya yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berumah tangga, bahwasanya seorang rasul, seorang pemimpin yang hebat,
sebagai pimpinan perang yang luar biasa. Tetapi ketika sudah pulang ke rumahnya, dia mampu bekerja sama dengan istrinya. Rasul mampu. Siti Aisyah masak, ikut bantuin. Ya, Siti Aisyah sedang repot, maka ketika dia kancingnya putus, maka dia jahit sendiri. Kerjasama. Ya, apalagi sedang hamil. Ibu biasanya dimanja atau kagak sama suami sedang hamil? Manja. Hah? Kagak. Dibikinin susu doang, nah, alhamdulillah itu berarti dimanja. Itu ya. Sebulan doang. Itu yang kedua pahalanya. Kita akan lihat pahala yang lainnya. Yang ketiga, kabarkan wahai Fatimah terhadap ibu-ibu ataupun perempuan yang sedang hamil, bahwasanya perempuan yang sedang hamil setiap harinya para malaikat meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dimintakan ampun. Yang keempat, orang yang sedang hamil senantiasa dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh siapa, Bu? Oleh yang kenceng. Oleh siapa, Bu? Udah makan apa belum? Rumahnya belum, Mbak Desi. Pantesan lemes banget. Dijaga oleh masih lemes. Dijaga oleh Malaikat. dijaga oleh malaikat. Bukan peniti, bukan? Kan tadi apa? Oleh malaikat. Bukan sama bukan sama Bawang putih. bawang putih. Sampai mau ke Grand aja bawa sambal itu. Lagi hamil istri saya, ya, bawa bawang putih 1 kilo, bawang putihnya sana sini di mobil masih ada. Ya Allah, gak usah dijagain oleh peniti, gak usah dijagain oleh bangle, karena Allah sudah mempersiapkan pasukannya untuk menjaga perempuan yang sedang hamil, yaitu malaikat. Masya Allah. Ayo kita mah kemana-mana yang nggak sedang hamil mah malaikat apa yang ikutin? Kanan malaikat Rokib, kiri Atin. belakang Ijroil. Itu saja bertiga gitu ya. Belakang Ijroil, kanan malaikat Rokib, kiri Atin. Orang yang sedang mengandung mah diiringi oleh para malaikat penjaganya. Jadi tidak ada bangle-banglean. Kagak ada. Makanya disebutkan tradisi itu di dalam fikih itu disebut apa? Uruf ketiga. Ya. Apa itu Yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalaulah syariat ataupun tersebut, adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena apa? Meyakini bahwasanya benda tersebut adalah yang menjaganya, kira-kira musyrik atau tidak? Musyrik. Jadi kadang-kadang kita mah dikasih tahu, kita mah adat istiadat. Ya, kalau gak ini adat istiadat, takut ada apa-apa, takut diikutin sama kuntilanak begitu. Takut terhilang, apanya? Janinnya tahu-tahu hilang. Itu mah cerita dulu. Yakin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan melalui siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kabar tersebut adalah bukan kabar burung. Ya. Jadi dijaga ketika orang yang sedang hamil itu adalah oleh para malaikat. Terus apa lagi keutamaannya ya Rasulullah? Wahai Fatimah, kabarkan terhadap perempuan-perempuan yang sedang hamil. Ketika perempuan tersebut, di mana perempuan tersebut serasa sakitnya ketika mau melahirkan, maka sakit tersebut diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahalanya jihad
fisabilillah. Dan Allah hapuskan segala kejelekan daripada keburukannya. Jadi 1000 Allah memberikan pahalanya setiap hari. Dan juga Allah hilangkan 1000 kejelekan dan juga keburukannya setiap hari. Pengen hamil lagi? Pengen hamil lagi? Ini kayaknya adanya sumbang nih. Pengen hamil lagi? Pahalanya banyak. Tadi udah disebutin semuanya. Pengen? Pengen. Insya Allah besok pada Beruntung. Jadi drum band semua ya. Maka sabda Rasulullah SAW ketika dia pun sedang melahirkan, kemudian Allah berkehendak lain, ada qadarullahnya, dia meninggal. Maka meninggalnya dalam keadaan jihad fisabilillah. Dia masuk ke dalam surganya Allah nanti. Tapi kenapa nanti? Nanti Allah sediakan ketika meninggalnya, Allah sediakan apa? Di dalam kuburnya disediakan taman-taman surga. Maka ada 7 yang meninggal fisabilillah tersebut. Ya, meninggal dalam keadaan fisabilillah. 1 sudah pasti, orang yang jihad fisabilillah, yaitu orang yang memerangi ataupun berperang terhadap agamanya, membela agamanya. Ya, itu disebutkan jihad fisabilillah. Meninggal husnul khotimah. Kemudian yang kedua, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, ya, dalam keadaan tenggelam, dia juga dimasukkan ke dalam meninggal dalam keadaan jihad ataupun jihad fisabilillah. Tenggelam. Kemudian kebakaran, terbakar. Ya. Ketika dia meninggalnya kebakaran misalkan rumahnya, naudzubillah. Ya, kemudian terpanggang, menurut manusia sangat mengerikan. Tapi menurut Allah itu kematian adalah jihad fisabilillah. Kemudian yang keempat, ketika yang meninggalnya yaitu sakit perut. Kemarin Umi pulang dari Cianjur langsung tepar, sebenarnya ini masih lemas. Ya. Jadi apa di sana salah makan, kemudian kecapean karena berangkatnya angin juga, karena di kedokteran tidak ada masuk angin bahasanya, tidak ada. Maksudnya cuma lambung. Jadi berangkat hari Senin berangkat dari sini ke puncak. Kita kumpul di Cianjur, tapi Cipanas Cianjur. Jadi itu kondisinya tidak boleh bawa mobil. Jadi bawa motor. Sudah lama nggak pakai motor, ya. Udah gitu kondisinya mungkin sudah agak-agak tua gitu ya. Kalau dulu mah anak motor, ya. Sama suami ke sana sini naik motor, ya, sampai ke Garut pulang pergi naik motor, sehat-sehat baik. Tapi sekarang mah faktor ya. Jadi semalaman ke sana sampai berasa masuk itu kayak es, sampai menggigil tuh. Itu sudah mulai nggak enak. Di sana aktivitas padat, ya, kemudian salah makan. Jadi pulangnya pas pagi harinya sebenarnya tidak dirasa, karena itu sudah mulai sakit ulu hati. Kemudian beberapa lama mulai muntah-muntah di sana, cuman nggak mau merepotkan gitu ya. Udah dia mau masuk angin gitu. Sampai pulang ya sudah nggak kuat. Akhirnya dirawat semalaman, ya, karena kehabisan cairan. Karena bolak-balik bukan hanya muntah tapi buang air, ya. Kalau memang ditakdirkan meninggal, ya itu meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya, sakit perut. Kemudian meninggal daripada orang yang taun. Apa ada taunnya? Tua, sakit tua, ya, sakit tua itu bisa mengakibatkan masuk surganya orang yang sakitnya, bisa masuk surganya orang yang urusnya. Cuman pertanyaannya, kuat tidak yang urusnya? Kebanyakan anak 4 kurang ketika sakit orang tua. Beda dengan
Orang tua ngurus 4 anak, sedang sakit dia mampu berdiri. Semua sabar bagi kita. Ya, Bu, ya. Makanya mumpung masih ada orang tua, jangan disia-siakan orang tua kita. Kalau lagi sakit urus orang tua kita. Ya. Kalau orang tua kita perlu dicabokin. Anggap aja orang tua kita masih bayi. Jadi nggak ada gede. Ada yang anak baru aja bau, karena dia menganggap bahwasanya dia orang tua. Padahal anggap dia adalah bayi. Bayangkan ketika kita melihat orang tua kita, misalkan sembarangan pipi, sembarangan, dibayangkan bahwa kita itu dulu. Ketika rasa itu ada, emang gak bakalan apa? Gak bakalan ada mual, muntah dan lain sebagainya. Ya Allah, Robi, Ya? nanti. Jadi kembali lagi taun. Jadi penyakit tua. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu penyakit meninggal tertimpa reruntuhan. Jadi saudara-saudara kita yang kemarin terkena bencana, ya, terkena bencana alam, apalagi ada yang sedang sholat, katanya gitu ya. Ada yang habis kegiatan kemarin diceritakan di sana habis mau ada kegiatan, dia dalam persiapan. Jadi guru-guru PAUD, para kepala sekolah ngumpul di titik daripada gempa, di titiknya. Itu saksi hidupnya ketika dia terjatuh, dia di lapangan, itu tanahnya seperti naik ke atas. Kemudian gunungnya seperti mau ambruk. Ya. Itu 16 Avanza longsor ke bawah, 16 Avanza. Ada salah satunya seorang ibu yang memeluk anaknya masih dalam keadaan memeluk, 5 hari baru ketemu. Ya. Dia sudah keluar dari mobil tersebut, 16 Avanza meninggal semuanya. Jadi tertimbun reruntuhan, itu juga meninggal dalam keadaan kosong hati. Uangnya masih ada, uangnya dia pegang 16 juta. Uangnya masih ada. Itu karena mau ada kegiatan. Ya. Makanya beruntung. Makanya di balik musibah itu pasti ada hikmah. Selalu kita sampaikan di balik musibah ada hikmah. Tetapi juga muhasabah bagi kita. Apa muhasabah bagi kita? Mungkin hari ini masih tidak ada bencana di tempat kita, ya, masih banyak majelis taklim di lingkungan kita. Masih banyak ada malam Jumatan yang baca Yasin tahlil di lingkungan kita. Masih banyak orang-orang yang masih mengajar kebaikan di lingkungan kita. Maka Allah tahan ujian tersebut. Karena di media sosial sudah berseliweran, ya. Oh, di sana kenapa ada bencana? Oh, di sana karena Umi di sana bukan untuk di sana itu nggak boleh ya begini tidak. Karena Umi ke sana itu untuk pendampingan trauma healing. Jadi untuk pendekatan dan juga menenangkan mereka. Karena mereka sampai sekarang mereka masih ketakutan, masih trauma. Ketika ada kumpul gitu ya. Ya, stop dulu gitu. Jadi orang yang trauma itu penyembuhan nggak bisa langsung sebenarnya. Jadi harus bertahap gitu ya, ya, tidak bisa. Jadi ketika di sana ya dikasih pendampingan bahwasanya ini adalah musibah yang diberikan terhadap umatnya. Allah cinta terhadap umatnya. Jadi tidak disebutkan macam-macamnya. Padahal memang benar di sana banyak macamnya. Bahkan sebelum ada gempa, di sana ada acara yaitu LGBT. Ya, ditanya itu betul adanya. Tapi ketika ditanya ada pemurtadan di sana di satu desa, pemurtadan di satu kampung yaitu di Ciranjang, ya ternyata di sana bukan pemurtadan nyatanya. Tetapi ada satu kampung yang memang di situ semuanya Kristen, tapi perempuannya pakai kerudung. Jadi pakai kerudung, ya. Jadi makanya ada yang masuk ke gereja pakai kerudung itu, wah orang Islam begini. Ternyata mereka orang non Muslim yang pakai kerudung.
tapi belum ada penyentuhan di situ. Karena biasanya karena memang hijab itu adalah ciri daripada muslimah, ya, belum tersentuh di situ. Ya, makanya ini muhasabah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di daerah kita dijauhkan daripada musibah dan juga bencana. Ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyakin majlis-majlis taklim, penuhi tuh musola, masjid, ya. Jangan sampai memenuhi musola dan masjid sudah tertimpa musibah baru datang ke masjid. Sudah ada suara-suara yang memang mengkhawatirkan baru berangkat azan ke musola atau masjid, ya. Kembali lagi, dan yang terakhir yaitu bagi perempuan yang melahirkan kemudian meninggal, maka kabarkan terhadap Rasulullah SAW, wahai Fatimah, kabarkan bahwasanya dia meninggal dalam jihad fisabilillah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ada di daerah Bandung, daerahnya kakak itu ada yang hamil kemudian dia melahirkan meninggal, maka Allah memberikan buktinya daripada ciri-ciri tersebut yang sudah Allah gambarkan terhadap kita semuanya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka bekas daripada apanya, darah yang keluarnya itu wangi seperti wangi, ya bunga-bungaan itu wangi, ya. Maka ketika dikabarkan lagi, ketika orang tersebut meninggal ataupun perempuan itu meninggal di dalam kuburnya, Allah sudah menyiapkan taman-taman surga. Tapi bagi yang ibunya ataupun seorang ibu melahirkan, seorang perempuan melahirkan kemudian dia dalam keadaan selamat, maka air ketuban yang keluarnya berbarengan dengan keluarnya dosa-dosa kecilnya. Masya Allah. Jadi perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan, yaitu diberikan rahim. Ya, diberikan rahim tersebut untuk dijadikan apa? 40 hari dikali 4. 40 hari daripada proses apa? Proses pembentukan dari mulai nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dari segumpal daging menjadi tulang belulang, dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging tersebut. Dan yang pertama kali Allah ciptakan apa? Yaitu pendengaran. Pendengaran yang Allah ciptakan. Ngedengar dulu. Ketika sudah ada pendengaran, maka diberikanlah hati. Jadi ketika seorang ibu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun di rumahnya dinyalakan apa TV-nya, dinyalakan handphonenya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka janin yang ada dalam kandungannya dia akan mendengar. Karena apa? Karena pendengarannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan juga tajam. Jadi dalam matanya masih merem, telinganya yang mendengar. Makanya ketika suami dan istrinya sedang dalam keadaan hamil, maka nih janin yang ada dalam kandungan, apalagi sudah 4 bulan, sering-sering diajak ngobrol, sering-sering dibacain ayat suci Al-Quran, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, sering-sering dilantunkannya ataupun berbicaranya yang baik. Makanya pantas ada seorang perempuan kemudian yang sedang hamil, kemudian ada penyiksaan misalkan dari suaminya, maka bukan hanya terguncang daripada ibunya, tetapi janin di dalam kandungan. Ada yang suka keguguran gitu ya. Ternyata pikiran itu ngaruh dengan janin dalam kandungan. Ya, mudah-mudahan keutamaan tersebut yang sudah disampaikan itu sebagai motivasi khususnya bagi perempuan yang sedang hamil. Bagi perempuan itu tidak mudah, untuk hamil itu tidak mudah. Makanya kenapa Allah memberikan keutamaan-keutamaannya, karena orang yang sedang hamil bukan hanya membawa sebulan 2 bulan, tetapi membawa janin yang ada dalam kandungannya sampai 9 bulan. Ya, apalagi sudah besar mah, miring kiri, miring kanan, ngeganjel, ya. Kemudian celentang, ngos-ngosan, tengkurap, ngambang, kadang jatuh. Ya, itulah makanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal
orang tuanya dalam 4 bulan ini banyakin tadi amalan-amalan yang baik-baik untuk janinnya yang ada di dalam kandungan ya. Apalagi ini udah anak yang putra yang kedua ya, sudah punya pengalaman khususnya ya. Kalau yang pertama mungkin banyak nyari tahu, kalau sekarang mah banyak di Google ya. Kalau zaman kita ngandung banyak di Google ya Bu ya. Apalagi anak pertama apalagi dulu mah belum ada yang handphone Google belum ada, adanya cuma bisa nelpon doang handphone itu ya. Kalau sekarang mah lebih percayaan gurunya, lebih percayaan Google daripada guru zaman sekarang begitu. Anak juga begitu ya, lebih percaya si Google, Mbak Google daripada orang tuanya begitu sekarang ya. Jadi semuanya di searching apa ini buat makanan yang bagus ya. Kalau dulu mah boro-boro yang penting mah banyak makan, kata orang tua begitu ya. Pokoknya nih sing seueur tuangna gitu. Ayo di sing seueur tuangna, padahal mah orang yang sedang hamil itu bukan banyak makannya, tetapi asupan gizinya yang masuk kan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus untuk Mbak Desi dan juga Bapak Elianto ya, Ibu Desi yang sedang hamil ya 4 bulanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan